Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, ada 5 kiat-kiat menghindari dosa ghibah. Firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsum. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, di mana sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah kita itu mencari-cari kekurangan orang lain, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentunya kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah melarang diantaranya jangan tajasus dan jangan menggunjing. Ketika Allah melarang, maka Allah itu tidak suka, Allah marah. Maka di sini hukumnya adalah dosa. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, apa itu tajasus? Tajasus adalah mencari-cari, meneliti, memata-matai kekurangan orang lain. Biasanya kalau kita teliti, kalau kita mata-matai, maka data aib orang lain itu akan kita dapati. Coba kalau kita renungkan, apa kepentingan kita itu dengan aib orang lain? Ataukah hanya penasaran saja, atau hanya ingin tahu saja? Yang perlu kita pikirkan, bahwa kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban urusan orang lain oleh Allah. Untuk itu, fokuslah dengan meneliti kekurangan diri kita sendiri. Jangan tajasus, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Atau sering kita mendengar jangan kepo, jangan ingin tahu urusan orang lain. Pernahkah kita kepo? Berapa kali? Ataukah sering? Tanpa disadari, sudah berapa banyak orang yang sudah kita teliti keburukannya? Sudah berapa banyak orang yang kita bongkar aib-aibnya? Sudah berapa banyak orang yang kita umbar kekurangannya? Untuk itu, berhentilah dari tajasus, dari ingin tahu masalah orang lain, apalagi tentang aib-aibnya. Dalam surat Al-Hujurat tadi, ayat 12, Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ketika larangan tajasus, Allah kemudian iringi dengan larangan jangan menggunjing satu sama lain atau berghibah, yaitu menceritakan aib orang lain di belakang.
Sering kita temui bagi mereka, siapapun juga yang bergibah, mereka terkadang berdalih, beralasan, sebetulnya saya tidak ingin bergibah, tapi sudah tahu belum? Sudah tahu belum ini dan itu? Ataupun dengan beralasan berdalih, sebenarnya saya tidak ingin menceritakan aib orang lain, tidak ingin bergibah, tapi ini adalah fakta. Betulkah ketika aib orang lain itu dan itu betul ada pada dirinya, fakta ada pada dirinya, dibolehkan? Ternyata Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat dalam hadis Al-Bukhari. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah itu ghibah? Qalu, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, Ibah itu adalah dzikruka ahoka bima yakrohu. Gibah itu adalah engkau menceritakan saudaramu apa yang dia tidak suka, berarti tentang aib-aib saudaramu. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ketika apa yang diceritakan itu ada padanya? Rasul menjawab, engkau telah menggunjingnya. Dan bagaimana ketika apa yang diceritakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta. Masya Allah. Ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah, adakah gibah yang boleh? Insya Allah ada, dengan mempunyai tujuan. Gibah yang boleh itu ada dua. Yang pertama adalah untuk mencari solusi. Sebagaimana kita ambil hikmah dari hadis ketika Hindun, istrinya Abu Sofyan, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Sofyan itu, mohon maaf, termasuk yang kikir ataupun pelit, tidak cukup menghidupi untuk Hindun dan anak-anaknya. Kemudian Rasul memberikan solusi, ambil dari harta suamimu sesuai dengan kebutuhannya. Berarti di sini Hindun mengadukan masalahnya, walaupun menceritakan aib kekurangan suaminya, dan Rasul itu kemudian memberikan solusi. Gibah yang boleh yang kedua adalah untuk keselamatan. Ketika Fatimah binti Qais mendatangi Rasulullah dan meminta pendapat dua orang yang akan melamarnya, Rasul kemudian mengatakan, si A itu adalah baik, soleh, tapi kurang secara ekonomi. Kemudian si B yang akan melamar itu adalah cukup kaya. Dia orang berada, tapi dia mempunyai sifat pemarah, mempunyai sifat yang tidak bisa memendam amarah. Di sini berarti Rasul telah mengemukakan kekurangan seseorang dengan maksud untuk keselamatan. Ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah, ada 5 kiat menghindari dosa gibah. Yang pertama adalah jangan tajasus. Tadi dikatakan jangan kepo, jangan mau tahu urusan orang lain, apalagi dengan aib-aib orang lain. Ketika seseorang punya data aib orang lain, biasanya menjadi bahan untuk bergibah dan akan mencari teman untuk bergibah. Jadi tajasus, kepo itu adalah bahan bakar dari gibah. Kiat yang kedua supaya kita terhindar dari dosa gibah adalah mengurangi pertemuan yang tidak bermanfaat. Kurangi pertemuan yang tidak bermanfaat sebagai bentuk kehati-hatian kita, di mana takutlah kita ini, lisan ini tergelincir dari yang namanya dosa gibah. Terkadang kita temui siapapun juga yang suka bergibah dalam satu pertemuan, mengatakan, kalau pertemuan tidak gibah itu tidak seru. Kalau pertemuan tidak gibah itu tidak rame, tidak semangat. Betulkah seperti begitu? Ternyata tidak. Masih banyak percakapan yang lebih bermanfaat dan lebih baik.
Kiat yang ketiga untuk menghindari dosa ghibah itu adalah di sini, alihkan pembicaraan atau menghindar. Bila kita sedang bersama, duduk bersama, kemudian orang di sebelah kita itu adalah berghibah, maka alihkan pembicaraannya atau ganti topik. Sebagai contoh, Ibu, kemarin Ibu memberi saya kue. Katanya Ibu yang membuatnya, enak sekali. Bagaimana Bu resepnya? Alihkan pembicaraan, ganti topiknya sampai dia terhenti dari berkata ghibah. Jika dia tidak berhenti juga, maka langkah selanjutnya kita menghindar. Bagaimana menghindarnya? Yaitu dengan meninggalkan dia. Sebagai contoh, mohon maaf Bu, saya permisi dulu, ada keperluan. Kemudian, kiat menghindari dosa ghibah yang selanjutnya, yang keempatnya adalah berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tipis kemungkinan kita bisa menghindari dosa ghibah. Doa yang mungkin iwatu iman semua sudah menghafalnya, sudah dilakukannya, sering didoakan, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari mendengar ghibah, dari kejahatan penglihatanku, juga dari keburukan lisanku, yaitu dengan ghibah, dan dari kejahatan ataupun keburukan hatiku dengan adanya buruk sangka, dan dari keburukan kehormatanku. Dan yang kelima, kiat untuk menghindari dosa ghibah itu adalah dengan mengingat ancaman pelaku ghibah ataupun balasan pelaku ghibah itu apa. Ternyata ancaman bagi pelaku ghibah itu adalah yaitu memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti tadi disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ancamannya apa lagi? Yaitu akan memasuki neraka hutomah. Wailul likuli humazatil lumajah. Kecelakaan bagi mereka yang pengumpat dan pencela. Pengumpat itu apa? Yaitu mencela, membuka aib seseorang di belakang. Sama seperti ghibah. Maka ancamannya adalah neraka hutomah. Neraka hutomah itu apa? Yaitu neraka yang apinya menyala-nyala, membakar sampai ke hati. Menutup rapat kepada mereka yang ada di dalamnya. Kemudian dia terikat di tiang-tiang, menunjukkan bahwa siapapun yang masuk ke dalam neraka hutomah sangat sulit untuk melepaskan diri. Ancaman yang lain dari pelaku ghibah adalah mencakar muka dan dada sendiri. Ini diterangkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW dinaikkan ke langit, melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Mereka sedang mencakar-cakar muka dan dada-dada mereka. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka berghibah. Dan mereka juga suka menjatuhkan kehormatan-kehormatan saudaranya. Dan ancaman pelaku ghibah yang selanjutnya adalah menjadi salah satu sebab masuknya ataupun menjadi salah satu sebab siksa kubur selain namimah. Masya Allah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Sangatlah tepat ketika kita menjaga lisan kita. Ketika ada orang yang mengajak untuk berghibah, maka seperti dalam hadis katakan, ini soimun, aku sedang saum. Maka insya Allah saum kita terjaga dari lisan yang bisa berakibatkan dosa. Untuk itu semoga kita dilindungi oleh Allah dari kehilapan-kehilapan kita dalam berbuat dosa, kesalahan dari lisan kita. Sebagai penutup, saya ambil dari suatu hadis. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berkatalah yang baik atau diam. Untuk itu, semoga Allah karuniakan kepada kita lisan yang baik, lisan yang berkata benar, dan lisan yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilahi.